hari ini dengan cuaca yang baik, dengan rahmatnya teristimewa dalam peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Santa Maria. Sebelum kita masuk dalam permenungan kita pagi hari ini dengan tema sukacita yang sejati, sukacita dalam pengalaman dan ajaran Santa Teresa dari Avila, saya ingin membagikan sedikit tentang kedua orang kudus ini, yaitu Santa Ana dan juga Santo Yoakim. Santo Yoakim sendiri dalam arti tertentu namanya membawa pesan yang luar biasa, yaitu Allah yang menyelenggarakan, Allah yang memberkati. Sedangkan Santa Ana sendiri nama itu mengandung arti rahmat. Jadi Allah lah yang memberkati, memberikan rahmat. Dan diwujudkan dalam diri Santa Perawan Maria yang di dalam hidupnya penuh dengan rahmat dan membagikan rahmat itu, yaitu putranya sendiri untuk kita semua. Itu adalah sumber sukacita yang sejati yang hari ini kita akan renungkan bersama dengan Santa Teresa dari Avila. Sebagai pengantar, kita akan melihat bahwa sukacita yang sejati ini tidak terletak pada pencapaian tertentu atau pada hal-hal tertentu yang sudah kita terima dari Allah. Itu hanya buahnya. Tetapi sukacita yang sejati, ya itu berasal dari Allah, dan Allah sendiri itulah sukacita yang menjadi milik kita, yang harus kita pertahankan setiap hari. Banyak orang mengira bahwa kekudusan itu identik dengan kesuraman hidup. Ya, kalau kita kemarin pada sesi yang pertama, pada permenungan yang pertama, kita telah mengerti bahwa kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, tetapi kita jangan salah berpikir, kita jangan salah mengerti bahwa kekudusan itu identik dengan sebuah kesuraman hidup atau hidup yang berat, hidup penuh pengorbanan. Santa Teresa Avila justru menampilkan wajah kekudusan itu sebagai sesuatu yang penuh sukacita, panggilan yang penuh sukacita dalam bentuk humor dan keseimbangan jiwa. Santa Teresa adalah seorang wanita yang menghidupi kehidupan rohani yang mendalam. Hidup rohaninya tidak diragukan lagi bahwa dia itu menghidupi relasi yang mendalam dengan Tuhan. Namun kehidupan yang mendalam itu tidak mengambil sukacita di dalam dirinya, malah justru relasi yang mendalam dengan Tuhan itu menjadi sumber sukacita. Dia juga menjadi sangat manusiawi, hangat dan bersahabat. Ekspresi relasi yang mendalam dengan Tuhan akan menjadi sumber sukacita yang kita bagikan kepada semua orang. Maka kalau kita sulit untuk berbagi sukacita dengan orang lain, coba kita periksa relasi kita dengan Tuhan. Apakah saya bahagia dengan panggilan saya? Apakah saya bahagia dengan relasi saya selama ini dengan Tuhan? Apakah relasi saya sedang baik-baik saja? Next, dari pengalamannya sendiri, Santa Teresa mengajarkan bahwa sukacita bukan hasil dari situasi hidup. Jadi sukacita itu bukan merupakan buah atau efek dari situasi hidup. Kalau kita hanya sampai pada efek atau situasi hidup, tadi saya katakan pada pemberian-pemberian Allah, maka kita tidak akan sampai pada sukacita yang sejati. Karena situasi itu dinamis, situasi itu akan berubah, situasi itu akan berganti dengan cepat seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, Santa Teresa menyadari bahwa sukacita itu bukan hasil dari situasi hidup yang mudah, melainkan buah dari persatuan yang mendalam dengan Allah. Saudara dan saudariku, sahabat para pendoa LPF, kita diajak sebenarnya melalui kata-kata Santa Teresa ini untuk melihat, menimbang kembali, apakah sukacita di dalam diri saya saat ini adalah buah relasi saya dengan Allah, ataukah masih sebatas situasi hidup saya karena saya menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kebahagiaan itu cepat berganti dengan kesedihan ketika situasinya pun berubah. Lalu yang kedua, apakah saya memiliki di dalam batin saya kedamaian, damai sejahtera, meskipun situasi dalam hidup saya mungkin saat ini kurang baik. Kalau situasi dalam hidup saya ini kurang baik,
dan saya tetap bahagia, saya tetap memiliki damai sejahtera di dalam hati saya, maka bisa dipastikan bahwa relasi saya sedang baik-baik saja dengan Tuhan. Karena sukacita saya tidak pernah terletak pada kebaikan yang sedang saya alami di dalam situasi hidup saya. Selanjutnya, sukacita yang sejati itu lahir dari kejujuran hati. Hati yang jujur, hati yang terbuka kepada rahmat Allah akan melahirkan sukacita yang tak pernah berakhir. Santa Teresa Avila tidak menutupi bahwa dalam perjalanan hidup rohaninya, ia mengalami banyak kesulitan, banyak perjuangan hidup, mulai dari sakit fisik. Santa Teresa sampai akhir hidupnya tidak pernah lepas dari sakit fisik. Kesulitan batin, ya, hingga perlawanan dari dalam gereja sendiri ketika dia mau membaharui ordo. Namun di tengah semua cobaan itu, Santa Teresa menulis demikian. Seorang santa yang bersedih bukanlah santa yang sejati. Artinya seorang yang mau menjalani hidup kudus, dipanggil pada kekudusan, kalau dia menjalani proses pengudusan dirinya itu dengan hati yang muram, dengan kesedihan, merasa berbeban berat, mengeluh dan lain sebagainya, berarti dia belum sampai pada pemahaman kekudusan yang sejati itu sendiri. Karena kekudusan yang sejati, sekali lagi, tidak pernah terletak pada mortifikasi yang terlalu berlebihan, ya, pada perjuangan penyangkalan diri yang berlebihan. Tetapi kita melakukan tahap demi tahap, berkembang, diproses dalam formasi kehidupan ini, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Dan pada tulisan yang lain, Santa Teresa mengatakan bahwa ukuran kemampuan dari orang untuk menderita atau menanggung salib hidupnya adalah cinta. Semakin nanti kita tumbuh dan dewasa dalam cinta kita, sukacitanya juga semakin besar di dalam memikul salib kehidupan. Ketika salib itu menjadi berat, dengan cinta yang besar, kita tetap hidup di dalam sukacita yang besar. Itu yang mau dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila. Bagi Santa Teresa Avila, kesedihan yang berlarut adalah tanda bahwa hati belum bebas untuk mencintai Allah. Ini sangat penting, saudara dan saudariku yang terkasih. Kita melihat bahwa kesedihan yang kita alami sebenarnya adalah tanda ketika kita mengalami sebuah cobaan dalam hidup dan lain sebagainya. Lalu kesedihan yang berlarut-larut. Kalau sedih ketika kita mengalami duka dan lain sebagainya, itu normal sebagai manusiawi, kodrati. Tetapi kalau sudah berlarut-larut, meskipun pengalamannya itu sudah berlalu 1-2 tahun, ya sudah lama sekali, tapi tetap dirundung dalam kesedihan terus. Nah, di sana sebenarnya menjadi tanda bagi kita bahwa kita belum bebas untuk mencintai Allah. Kita masih terikat oleh keinginan-keinginan dan hal-hal duniawi yang kita anggap itu mengembirakan kita. Lalu sukacita yang sejati sebagai tanda kehadiran Allah di dalam hidup kita. Selain kejujuran tadi, sukacita sejati juga tanda kehadiran Allah. Bahwa dalam puri batin, Santa Teresa mengajarkan, semakin jiwa mendekat ke pusat puri, ke pusat batin, tempat Allah berdiam, maka semakin dalam juga pengalaman sukacita dan kedamaian batin. Maka di sini kita bisa melihat dengan jelas, ukuran dari sukacita kita adalah dekat atau jauh dari Allah. Itu adalah ukuran yang sebenarnya. Bukan banyak atau sedikitnya berkat yang kita terima dari Tuhan. Itu ukuran yang sebenarnya untuk bisa kita mengetahui sukacita yang sejati adalah seberapa dekat saya dengan Allah, seberapa dekat relasi saya dengan Tuhan. Teresa menekankan, ya, di dalam tulisannya, dalam ajarannya, bahwa jiwa yang penuh sukacita akan lebih ringan dalam melayani. Lihat, jiwa yang penuh dengan sukacita itu akan lebih ringan untuk memberikan dirinya bagi sesama. Teresa menekankan juga bahwa sukacita sejati tidak datang dari banyaknya doa yang dibuat, atau puasa, atau mati raga yang keras, melainkan cinta yang mendalam dan tulus kepada Tuhan. Jadi kalau kita cintanya semakin tulus, semakin mendalam kepada Tuhan, maka sukacitanya akan semakin besar. Ya, bukan banyaknya doanya, banyaknya puasanya, atau banyaknya mati raga yang kita lakukan. Justru
apa yang kita lakukan tadi yang membuat kita semakin bahagia adalah seberapa besar cinta saya kepada Tuhan. Gereja hari ini sangat membutuhkan ya kesaksian orang-orang yang menghidupi iman dengan sukacita. Jadi gereja sekarang menampilkan wajah gereja dalam tanda kutip ya, gereja yang murung, gereja yang berat, yang sedih. Kenapa gereja murung dan sedih? Karena gereja sepertinya kita menjadi orang Kristen, orang Katolik itu memikul 1001 aturan. Memikul banyak sekali beban berat di dalam kehidupan menggereja. Ada aturan ini, ada itu, buat ini, buat itu, harus demikian, harus itu. Nah, itu kadang kita menampilkan bahwa menjadi Katolik itu harus siap hidup berat. Padahal sebaliknya, menurut Santa Teresa, menjadi orang Kristen sebenarnya adalah orang yang membahagiakan, orang yang penuh sukacita. Dan gereja hari ini membutuhkan kesaksian orang-orang yang menghidupi iman dengan sukacita. Iman itu bisa dihidupi dengan sukacita kalau kita menghidupinya tadi ya, dengan tulus dan dengan penuh cinta. Dalam dunia yang penuh kecemasan dan tekanan mental, kesaksian hidup seperti Santa Teresa menjadi terang bagi orang lain. Kita menjadi terang bagi orang lain ketika kita menampilkan wajah gereja yang sesungguhnya. Gereja yang menggembirakan, pesan Injil yang penuh dengan sukacita, dan membawa orang pada damai sejahtera. Dan yang selanjutnya, apa tugas kita di dalam menghidupi panggilan kita untuk hidup di dalam sukacita Injili atau sukacita iman itu? Yang pertama, pesan bagi kita semua adalah sukacita adalah bentuk evangelisasi yang kuat, kesaksian yang kuat. Bukan mewartakan hanya sabda Tuhan dengan kata-kata, dengan ajaran seperti pagi ini saya sedang mewartakan, saya sedang mengajar ya tentang suatu ajaran, tetapi lebih daripada itu, sukacita itu adalah bentuk evangelisasi yang lebih bagus. Kalau hidup kita dalam keluarga beriman itu sungguh menampilkan hidup yang penuh sukacita, saling mengerti, saling memahami, saling menerima, saling membantu, maka di sana sebenarnya kita sedang mewartakan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Kita sedang mewartakan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada dunia, bahwa beriman, mengimani Yesus adalah sebuah kebahagiaan. Buktinya apa? Buktinya adalah hidup saya penuh dengan sukacita dan kedamaian. Lalu yang kedua, hidup religius dan awam dipanggil untuk menjadi saksi sukacita Injili. Kita dipanggil menjadi saksi sukacita Injili. Bahwa Injil itu bukan sebuah aturan yang berat. Injil itu adalah sebuah jalan agar kita mencapai kepenuhan sukacita. Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam kasihku, ya, agar sukacitamu penuh. Maka kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam sukacita yang penuh, kita harus tinggal di dalam kasih Yesus. Itu yang harus kita wartakan melalui hidup kita, melalui sharing hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya sekedar pewartaan doktrin. Ya. Sukacita perlu lahir dari doa, bukan dari hiburan luar. Itulah yang membuat tahan cobaan atau tahan badai kehidupan. Kalau sukacita itu lahir dari pengalaman doa kita, dari pengalaman batin kita, dari pengalaman relasi kita dengan Tuhan, sukacita itu tidak akan pernah luntur di tengah-tengah badai cobaan kehidupan. Dan refleksi untuk kita masing-masing hari ini yang mendengarkan, yang pada saat ini sedang mendengarkan permenungan ini, apakah saya sudah menampilkan wajah sukacita dalam hidup beriman saya? Selama ini saya beriman, apakah saya sudah menampilkan wajah sukacita di dalam hidup saya? Lihat gambar karikatur itu ya, Santa Teresa Avila sedang mencuci dengan penuh senyum, dengan penuh sukacita. Itu dalam bahasa Spanyol dikatakan Dios anda entre purqueros, artinya Tuhan berjalan di tengah-tengah periuk, di tengah-tengah panci-panci itu ya. Tuhan sedang berjalan, artinya dimanapun kita bekerja, dimanapun situasi kita sedang berada, Tuhan ada di situ. Dan itu adalah sumber sukacita kita. Lalu yang berikutnya, apakah saya sudah membiarkan Allah memenuhi hati saya, batin saya dengan kehadirannya? Atau justru mengandalkan kekuatan sendiri?
Sebenarnya sumber duka cita terbesar dalam hidup kita adalah kita tidak melibatkan Allah di dalam hidup kita. Kita membiarkan diri kita berjalan dengan keinginan kita sendiri, dipimpin oleh diri sendiri. Itu adalah sumber duka cita yang terdalam untuk kita semua. Dan yang terakhir, Santa Teresa mengajak kita untuk menyambut hidup ini dengan senyum. Nah, kita bisa menyambut hidup setiap hari dengan senyum, dengan iman dan dengan tawa, sebab kita sadar bahwa Tuhan hadir dan Tuhan mencintai kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, semoga bisa membantu para pendoa sahabatku sekalian yang hadir dalam LPF ini, ataupun nanti yang akan mendengarkan dalam YouTube, supaya kita sungguh-sungguh menghidupi sukacita yang benar, sukacita yang sejati. Saya tutup dengan doa singkat. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti Engkau memberi kekuatan dan sukacita kepada Santa Teresa dari Avila, berilah juga hati kami kemampuan untuk bersukacita di tengah penderitaan dan kelelahan hidup. Ajarilah kami bahwa bersamamu semua hal dapat dihadapi dengan senyum dan kasih. Amin. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih.